Jadi Nabi itu kalau keras, galak, serem, tidak ada orang yang mau masuk Islam, orang Quraisy Mekah. Makanya di Al-Quran Allah berfirman, fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Dengan sebab kasih sayang dari Allah, lintalahum, lemah lembutlah kamu Muhammad kepada orang kafir. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu orangnya keras, kasar, angkuh hatinya, lang faddu min haulik, maka mereka akan lari dari kamu. Mereka tidak akan mau masuk Islam, tidak akan mau ikut ajaranmu. Berarti Nabi itu orangnya lemah lembut, wajahnya ngangenin, daunnya santun. Makanya ribuan orang yang berbondong-bondong masuk Islam, orang Mekah semuanya masuk Islam. Nabi itu dijahati, bagaimana tidak punya rasa dendam sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin wa asabil lana fi dinina. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Hadis yang kelima, kitab Mukhtarul Hadis Syarif, hadis pilihan yang mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillahi wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang kelima, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ahibbullah, cintailah Allah, kalian harap mencintai Allah, lima yaghdukum bihi min ni'amihi, karena semua nikmat yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Yang jelas nikmat itu ada yang sifatnya hissiyah, ada yang sifatnya konkret, kelihatan mata, ketok moto, seperti taisirit ta'am, dimudahkan urusan mendapatkan pangan,
nasi, minuman yang setiap hari kita buat sarapan. Dan ada rizki itu sifatnya maknawiyah, sifatnya abstrak, sifatnya batin, sifatnya tidak kelihatan mata. Contohnya rizki taufik, kita diberi pertolongan, bisa disempatkan ibadah, disempatkan hadir ke majelis ilmu, majelis zikir, hadir ke tempat taraweh, diberi taufik bisa kuat menjalankan puasa Ramadan, diberi taufik bisa sempat tadarus Al-Quran. Itu semuanya nikmat dari Allah tanpa kita sadari. Itu termasuk nikmat yang sifatnya abstrak, yang tidak kelihatan mata. Kalau yang kelihatan mata ya sandang, pangan, papan itu. Kebanyakan orang menganggap nikmat yang kelihatan mata saja, rizki yang kelihatan mata, yang zahir. Tapi yang dimaksud lima yaudukum bihi min ni'amihi itu ada nikmat yang tidak kelihatan mata, seperti diberi taufik, pertolongan, disempatkan ibadah, diberi hidayah, hatinya dapat petunjuk, bisa sadar, bisa insaf, bisa tobat. Wal ma'rifah, dan hatinya dipenuhi cahaya ma'rifat, cahaya pengenalan diri kepada Allah, cahaya ilmu pengetahuan, ilmu manfaat. Wa ifadati anwaril yakin alal qalbi, terpancarnya sinar keyakinan di dalam hati, yakin kuat imannya kepada rukun iman yang 6 itu. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada malaikat-malaikatnya dan semua kitab yang diajarkannya, percaya pada hari kiamat besok akan terjadi, dan percaya kepada qada qadar, takdir jelek, takdir buruk. Qada itu kepastian Allah sebelum qada qadar. Kalau qada itu sifatnya penentuan sebelum kita terlahir. Kayak dulu sebelum kita terlahir, Allah sudah menentukan kita akan berkelamin laki-laki, ganteng, putih. Itu namanya qada. Ketika lahir sedemikian rupa beneran, itu namanya qadar. Itu bedanya qada qadar. Kalau qada itu sifatnya azali, sifatnya qidam, dahulu sebelum kita tercipta. Kalau qadar itu sifatnya hudus, baru datang setelah kita tercipta, itu baru qadar namanya. Karena Allah berfirman di surat Luqman, kenapa kok dikatakan nikmat itu ada dua, ada yang hisyah, yang konkret, ada yang maknawiyah, yang abstrak. Karena Allah berfirman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, surat Luqman ayat 20. Allah menyempurnakan semua kenikmatannya kepada kalian, nikmat zahirah, nikmat yang kelihatan mata, wa batinah, dan nikmat yang tidak kelihatan mata. Imam Munawi mengutip makalah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ma min waqtin walahdotin, setiap waktu dan setiap kedipan mata yang kita lalui, setiap menitnya, setiap detiknya, illa wa huwa muridun alaika fiha ni'aman, melainkan Allah mendatangkan kenikmatan dalam waktu dan kedipan mata yang kamu lalui. Setiap hembusan nafas kita, setiap detiknya itu ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah datangkan kepada kita tanpa kita sadari. Ada yang kelihatan mata, ada yang tidak kelihatan mata. Dari situ yajibu hubbuhu laha, kita wajib mencintai Allah gara-gara itu. Wa syukruhu alaiha daiman, dan kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah selamanya gara-gara kenikmatan itu. Makanya yang dimaksud sabdanya Nabi, ahibbullah lima yahdukum bihi min amihi, itu selaras dengan ucapan Ibnu Athaillah Sakandari. Cintai Allah gara-gara kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, yang setiap detiknya, setiap kedipan matanya, setiap tarikan nafasnya. Jalan menuju Allah itu sesuai tarikan atau hembusan nafas makhluknya. At-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah itu banyak cara, tapi tujuannya sama, sesuai hitungan hembusan nafas makhluk. Makhluk itu ada yang manusia, ada yang bangsa jin, semuanya bernafas. Ada binatang, ada malaikat, sesuai hitungan nafas makhluk yang Allah ciptakan. Berapa juta nafas itu?
Sesuai hitungan itu pula itu thariqah jalan menuju Allah. Kadang ada orang itu diangkat derajatnya melalui guru A, kadang diangkat derajatnya menemukan jalan hidup tentrem melalui guru yang B. Kadang gara-gara dia mondok di pondok ini, pondok Sidogiri, kadang gara-gara berguru di pondok yang Lirboyo dia baru usul. Kadang kita berguru kepada kiai ini, kadang gara-gara berguru kepada Habib ini, kepada Ustadz ini, Gus ini, tidak ketemu. Melalui siapa kita sampai kepada Allah. Nah, makanya jangan menyepelekan ilmu yang disampaikan oleh siapapun orangnya, selagi itu manfaat untuk kita dan benar adanya, tidak tersesat ya. Yang jelas kita cari guru yang bersanad, dia berguru kepada siapa, ngajinya kepada siapa. Tuh sebagaimana di hikam tadi. Idma min waktin illa walau alaika fi haqqun jadid. Karena setiap waktu yang kamu lalui itu ada hak kewajiban baru. Apa? Wa syukru. Syukur, berterima kasih kepada Allah. Wa amrun akid, dan sesuatu yang sangat kokoh untuk diperhitungkan. Wa wal istighfar wa tajrid, yaitu memohon ampunan kepada Allah, istighfar setiap detiknya, kalau tidak sempat mulut hatinya, dan memfokuskan diri, memurnikan diri kita sampai kepada Allah, merasa diawasi Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Surat An-Nahl ayat 18. Kalau kamu menghitung semua nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepadamu, maka niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya, karena sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Kadang kita tidak tahu waktu kapan, menit kapan, detik kapan istighfar kita diterima oleh Allah. Biasanya tanda-tanda doa itu mustajab, istighfar itu keterima, itu turun hujan sesudah itu. Istaghfirullah innahu kana, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Turun hujan yang deras setelah kita beristighfar. Itu tanda-tanda istighfar kita keterima, doa kita keterima. Kadang tanda-tanda Allah menyelimutkan rahmatnya kepada makhluk itu dikirimnya angin sepoi-sepoi. Alladzi yursilur riyah mubasysyiratin. Allah adalah Tuhan yang mengirimkan beberapa angin yang lembut-lembut, yang sepoi-sepoi, yang kecil-kecil, mubasysyiratin, menjadi kabar bahagia untuk yang dikirimi. Jadi di Al-Qur'an itu ketika lafadznya riyah, angin itu ketika lafadznya jamak riyah, itu biasanya angin rahmat. Angin itu ketika lafadznya mufrad rihan, satu angin, itu berarti angin azab. Kayak yang dulu pernah Allah kirimkan kepada kaumnya Nabi Soleh, dikirimi angin kencang. Kaum Samud, kaumnya Nabi Hud, warsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamir. Angin yang dikirimkan ke kaum Samud itu dari saking kencengnya, satu angin tapi kenceng, angin topan, itu sampai kaum Samud itu tercabut kepalanya dari batang lehernya. Itu angin bisa menebas kayak pedang. Kayak itu. Jadi itu bedanya lafadz angin di Al-Quran. Ketika di Al-Quran itu lafadznya riyah, maka yang dimaksud angin rahmat. Kita berdoa di situ, ya Allah berilah saya rahmatmu. Ketika sampean baca Al-Quran, di situ lafadznya rihan, rih, bukan riyah, rih, mufrad, satu angin, berarti angin adab. Ya Allah jauhkan saya dari itu. Maka di antara doanya Nabi kalau ada angin itu doanya gini, Allahumma ja'alha riyahan wala taja'alha rihan. Ya Allah jadikanlah angin ini angin yang riyah, jangan kau jadikan angin ini angin yang rih. Itu kalau riyah itu berarti angin rahmat, kalau rih berarti angin azab, angin bala itu, sampai bisa merobohkan bangunan kadang ya, angin lesus. Itu rahasia Al-Quran. Kalau kita teliti itu banyak rahasianya yang masih belum kita temukan.
masalah hujan lagi. Ketika di Al-Quran lafadznya wa amtorna, lafadz af'ala itu hujan azab. Ketika di Al-Quran lafadznya mutirna, dihujani, itu dimaksud hujan rahmat. Itu di Al-Quran. Bedanya hujan sama angin. Ketika amtorna itu hujan azab. Kayak yang dulu pernah Allah kirimkan ke orang Mekah, 1 minggu hujan tidak berhenti-berhenti. Gara-gara menyepelekan Rasulullah. Ngetes kenabian Kanjeng Nabi. Abu Sufyan diutus oleh orang Quraisy Mekah. Pada waktu itu Abu Sufyan masih belum masuk Islam, belum terjadi penaklukan kota Mekah. Datang nemui Rasulullah di Madinah, Muhammad, kalau memang kamu Nabi, buktikan, doakan kami orang Mekah krisis moneter. Hanya Nabi Muhammad doa. Di kitab Tafsir Jalalain disebutkan oleh Jalaluddin Asyuti, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, bantulah aku untuk membuktikan kenabianku kepada orang Quraisy Mekah. Berilah mereka musibah 7 tahun sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf di Mesir. Dulu kaumnya Nabi Yusuf di Mesir itu gara-gara tidak beriman kepada Nabi Yusuf, akhirnya Allah balak 7 tahun tidak dihujani. Ketika 7 tahun tidak hujan, maka bumi akan gersang, kering. Ketika bumi sudah kering, semua tanaman yang ditanam tidak ada yang tumbuh. Apa yang terjadi? Maka kelaparan. Bukan hanya kelaparan, kehausan, karena sumber mata air asat semua. Tuh. Makanya di surat Yusuf dikisahkan sampai putranya Nabi Yakub yang dulu pernah membuang Nabi Yusuf di sumur. Mereka kelaparan oleh Nabi Yakub, diutus suruh menghadap ke raja. Ketepatan itu yang jadi raja, pengganti Raja Aziz adalah Nabi Yusuf. Karena memang pada waktu itu di Mesir sedang krisis moneter, 7 tahun tidak hujan. Demikian pula ketika orang Quraisy Mekah tidak beriman kepada Rasulullah, sampai Nabi hijrah ke Madinah, dijemput sama utusan orang Mekah, yaitu yang diutus Abu Sufyan bin Harb, ayahanda Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Diutus, Muhammad buktikan. Ternyata beneran 7 tahun tidak hujan di Mekah. Setelah itu banyak orang yang mati kelaparan, kehausan. Abu Sufyan diutus kembali untuk datang yang kedua kalinya. Muhammad, katanya engkau diutus menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pengakuan kamu di Al-Qur'an. Kenapa kamu kok tega kepada kaummu? Doa lagi kepada Tuhanmu agar dihujani kembali Mekah. Karena Nabi tahu kalau saya doa langsung tidak mungkin mereka langsung beriman. Apakah? Dan kenapa kok minta gitu? Karena orang itu kalau kelaparan biasanya nafsunya nurut. Makanya dibalak kelaparan dulu biar nafsunya mutmainnah. Inna nafsa lam idza ja'at tawadhu'at wa ata'at wa anqadat. Nafsu itu ketika perut lapar, maka nafsu itu tawadu, nurut, taat kepada perintah Allah. Tapi sebaliknya, idza syabu'at, ketika nafsu itu kenyang, takabbarat wa taghat wa baghat. Ketika nafsu itu dalam keadaan perut kenyang, maka nafsu itu senangnya sombong, senang maksiat, bejat, ya, senangnya gitu. Makanya diuji kelaparan dulu biar nurut mau masuk Islam. Setelah datang kedua kalinya, akhirnya Nabi doa minta dihujani kembali. Hujan 7 hari tidak berhenti-berhenti di Mekah. Akhirnya hujan 7 hari tidak berhenti-berhenti, ya overdosis, kelebihan air. Awalnya senang pertama kali hujan, tapi karena seminggu tidak berhenti-berhenti, akhirnya banyak bangunan yang roboh, ladang sawah banyak yang kehanyut air karena banjir. Kembali lagi Abu Sufyan ke Madinah yang ketiga kalinya. Muhammad, berdoa lagi kepada Tuhanmu agar hujannya diberhentikan. 7 hari hujan.
Makanya ini sebagian dari kisah ini, sebagian dari tafsiran surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasyita syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah rabb hadzal bait, Tuhannya Ka'bah ini, alladzi at'amahu min ju', yang sudah ngasih makan perut kalian dari rasa lapar kalian selama 7 tahun tidak dihujani. Wa amanahu min khauf, yang mengamankan kalian dari rasa khawatir gara-gara kebanjiran hujan 7 hari tidak berhenti-berhenti. Ini kisah ini. Kenapa ada ayat itu? Karena ada sejarah orang Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi at'ama min ju' wa amanahum min khauf. Makanya surat Quraisy ini satu-satunya surat yang sunat dibaca sesudah makan apa saja. Tujuannya apa? Biar makanan yang kita makan ke dalam, yang masuk ke dalam perut kita mengandung obat, perut kita tidak gampang lapar. Yang kedua, kita aman dari penyakit, aman dari khauf, rasa takut, rasa khawatir dari apa saja, aman dari racun, aman dari semuanya yang menakutkan hati. Itu. Jadi habis makan itu sunat baca surat Quraisy sebagaimana di kitab Fathul Mu'in. Habis makan itu jangan lupa baca surat Quraisy. Jadi 1 kali aja bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasyita syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'ama min ju' wa amanahum min khauf. Habis buka puasa, habis sahur, biar tidak gampang lapar sambil markir baca surat Quraisy, dapat ilmu dalam mimpi ya baru. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'ami, cintailah Allah gara-gara nikmat yang setiap detiknya yang Allah kirimkan kepada kita. Kenapa rahmat Allah itu dilambangkan dengan hujan ataupun angin sepoi-sepoi? Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk ngatur itu. Di surat wan-nazi'ati warqawan-nasyitati nashta, ayat fal mudabbirati amra, beberapa malaikat yang Allah tugaskan ngatur urusan manusia. Jibril muwakkalun birriyah wal junud, malaikat Jibril Allah beri tugas ngatur angin, ngatur riyah, dan ngatur bala tentara yang menjadi kurir pengantar rizki, kurir pengantar ilmu, kurir yang mengantarkan pasukan gaib, membantu orang-orang Islam yang perang. Malaikat Jibril pengantar wahyu. Wa Mikail muwakkalun bil qatri wan nabat, malaikat Mikail Allah pasrahi untuk ngatur tetesan air hujan yang netes ke bumi dan untuk ngatur semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas permukaan bumi. Itu Mikail. Wa Israil muwakkalun biqabdil arwah, Israil tugaskan untuk nyabut ruh. Wa Israfil muwakkalun binafkhis sur, ditugaskan untuk niup sangkakala 2 kali besok di hari kiamat. Ditiup pertama kali kehancuran seluruh alam semesta. Terus tiupan yang kedua kalinya itu baru dimuntahkan isi perut bumi ke atas persadanya lagi. Orang-orang mati bangkit ke atas lagi. Jadi ada tuh. Jadi ada malaikat perai kerja itu. Saya sering ditanya sama orang masalahnya. Ustaz, apakah dulu kan malaikat Jibril itu tugasnya ngirimkan wahyu kepada para nabi. Sekarang nabi-nabi kan sudah wafat, meninggal dunia. Terus sekarang apakah nganggur nak kerja? Tugasnya malaikat Jibril bukan hanya pengantar wahyu. Kalau tidak ada nabi ya datang nemui wali untuk mengantarkan ilham, isyarah dari Allah, wali kutub, wali abda, wali autat itu. Dan tugasnya bukan hanya itu, ngatur angin. Semua angin yang berhembus di seluruh dunia ini malaikat Jibril yang ngatur. Semua hujan yang netes ke bumi itu malaikat Mikail yang ngatur. Jadi tidak pernah libur kerja.
Nggak pernah. Kalau memang dikatakan gini ya, bacaan apa yang dibaca malaikat? Ya sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini di Al-Qur'an ayatnya yusolluna. Yusolluna ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' zamannya hal dan zaman istiqbal. Zaman hal itu zaman seketika, wal istiqbal zaman yang akan datang. Jadi sampai kapanpun Allah dan malaikatnya saat ini dan sampai akan datang selalu baca sholawat. Itu loh. Kalau memang dikatakan tuh sekarang malaikat kerjanya apa? Ya baca sholawat. Bukan pakai fi'il madhi, firman Allah di Al-Quran, pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' berarti zamannya sudah lewat, sudah selesai. Tapi kalau fi'il mudhari' sejak ini dan sampai seterusnya, abadan, daiman abadan. Seperti itu. Kemudian hadis kedua, cintailah Allah gara-gara kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadamu. Wa ahibbuni lihubbillah, cintailah aku gara-gara kamu cinta Allah. Cintailah aku di sini siapa? Siapa yang ngendika? Kan Rasulullah. Cintailah aku Muhammad karena kamu cinta kepada Allah. Makanya di surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian semua wahai umatku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ngomong seperti itu kepada umatmu Muhammad. Yuhibbukumullah, kalau kalian fattabi'uni, ikut Rasulullah, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai Allah, kalian akan diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah, menjadi waliullah. Meskipun bapakmu, mbahmu tidak ada yang jadi wali sama sekali, meskipun leluhurmu tidak ada yang jadi nabi, meskipun kamu keturunan orang bejat, tapi gara-gara kamu fattabi'uni, maka Allah angkat derajatmu menjadi kekasih Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semua dosamu akan Allah ampuni gara-gara kamu fattabi'uni, ikut aku. Makanya di sini Nabi menyampaikan cocok dengan isinya Al-Qur'an surat Ali Imran, wa ahibbuni lihubbillah, cintailah aku gara-gara kamu cinta Allah. Kalau memang kamu cinta Allah, cintai aku. Caranya cinta Rasulullah, ya ikuti hadisnya Nabi. Nabi pernah ngomong apa saja, kita amalkan pelan-pelan. Nabi pernah melakukan apa saja, kita tiru. Nabi pernah zikiran apa saja, kita tiru wiritannya. Nabi pernah ngapain saja dalam kehidupan sehari-harinya, dalam urusan makan, dalam urusan tidur, dalam urusan berjalan, kita ikuti. Dalam pakai sandal pun Nabi kalau pakai sandal, kaki kanan dulu, melepas sandal kaki kiri. Kita niatnya setiap pakai sandal, aku niat melu Kanjeng Nabi. Pakai sandal wis ganjaran, termasuk fattabi'uni. Maka jangan ngeremehkan sunnah Rasul sekecil apapun, meskipun hanya dalam cara pakai sandalnya kan. Nabi kalau masuk jeding, maka masuk kamar mandi kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, dalam hati niat ikut Rasulullah. Nabi dalam urusan rumah tangga pun kayak gitu. Nabi dulu pernah mandi bareng sama Siti Aisyah. Besok kalau sudah berumah tangga ya mandi bareng sama istrinya. Itu ditiru paling enggak. Nabi dulu pernah makan sepiring berdua, ya ditiru. Meskipun enggak setiap hari. Nabi pernah menyisiri rambut istrinya, ya ditiru. Nabi selalu membantu kesibukan rumah tangga. Sekecil apa dibantu istrinya memasak atau nggak bisa ya bagian belanja atau apa gitu. Nah itu bagian membantu rumah tangga meskipun tidak sepenuhnya. Itu yang angkat derajat kita. Kalau kita fattabi'uni, pasti kita dicintai Allah. Ini syaratnya jadi wali itu satu itu, fattabi'uni, ikut Nabi gitu. Baru yuhibbukumullah. Kalau ditanya syaratnya jadi wali itu apa, ya fattabi'uni. Syaratnya, karena setiap kita ikut sunnah Rasul,
secara tidak langsung sama kayak kita baca astaghfirullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nabi pernah menyampaikan kepada kita, bacalah kalian sholawat kepadaku. Setiap kita baca sholawat kepada Nabi, berarti fatabi'uni. Kalau sudah fatabi'uni berarti yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman di Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, suruh baca Al-Quran. Allah berfirman, fadzukuruni, suruh zikir, suruh ingat Allah. Setiap kita ingat Allah berarti fatabi'uni. Jadi fatabi'uni itu sangat umum, sangat dalam. Kalau kita dalami preteli satu persatu, semua kehidupan kita masuk ke fatabi'uni. Dengan catatan kita ikut Nabi. Niat, makanya tadi saya ngajari gini, setiap kamu mandi, kayak sekarang, setiap malam bulan Ramadan sunat mandi bulan Ramadan. Kamu tidak tahu cara niatnya mandi. Cukup begini, ketika kamu mandi, niat dalam hati, saya niat mandi sunat sebagaimana niatnya Rasulullah ketika mandi. Pasti bener ya. Nah, kalau memang tidak tahu caranya niat gitu, saya niat mandi sebagaimana niatnya Rasulullah dalam berniat. Setiap malam bulan Ramadan, setiap malamnya itu ada kesunatan mandi malam Ramadan. Apalagi pas ketepatan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkannya dan disempatkan ibadah di situ. Tidak disibukkan hal-hal yang tidak ada manfaatannya waktu Lailatul Qadar turun. Terus terakhir, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Wa ahibbu ahla baiti li ruhi. Yang pertama cinta Allah, yang kedua cinta Nabi Muhammad, yang ketiga cinta ahlul bait karena mencintai aku. Cinta ahlul bait. Siapa ahlul bait itu? Di Al-Qur'an itu ada ayat kulla as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Katakanlah Muhammad, aku tidak minta upah kepada kalian semua, kecuali yang Allah minta adalah al-mawaddata fil qurba, mencintai kerabatnya Rasulullah, qurba ali Muhammad. Siapa ahlul bait itu? Ahlul bait ini ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama, zakaru ahlul ilmi aqwalan fi ahlil bait. Ahli bait itu ada 3 pendapat. Siapa yang dimaksud ahlul bait di dalam ayat Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa, sesungguhnya Allah menghendaki kalian bersih dari kotoran. Ahlul bait, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan Allah akan mensucikan kalian dengan suci sebenarnya dari kotoran dosa. Siapa ahlul bait yang Allah sucikan ini dari kotoran dosa ini? Ini ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, pendapat pertama, nisaun Nabi SAW. Yang dimaksud ahli bait adalah semua istrinya Rasulullah, bukan semua kerabatnya, bukan semua anaknya, bukan semua keturunannya. Tapi pendapat pertama, yang dimaksud ahlul bait di Al-Quran itu adalah nisaun Nabi, semua istrinya Kanjeng Nabi. Ya, termasuk Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Salamah, Siti Saudah binti Zam'ah, Siti Juwairiyah, dan seterusnya. Itu firman Allah di Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 33. Ini pendapat pertama, ini adalah pendapat yang dianut oleh sahabat Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Ikrimah bin Abu Jahal, Sa'id bin Musa, sahabat Ibnu Sa'ib, dan Imam Muqatil. Pendapat yang kedua yang dimaksud ahlul bait, yang disuruh cintai itu, cintailah ahlul baitku karena cinta kepadaku. Kalau kamu memang betul-betul cinta Allah, maka cintai aku sebagai Rasulmu. Kalau memang kamu betul-betul cinta aku, maka cintai ahlul baitku. Pendapat ahlul bait yang pertama adalah semua istrinya Kanjeng Nabi tidak boleh dibenci. Itu pendapat Ibnu Abbas, Sa'id bin Jabir, Ikrimah, Ibnu Sa'ib, dan Muqatil. Kemudian pendapat yang kedua, qaulusani, anna ahlul bait huwa ashabatu Rasulillah minal mu'minin
wahum alu Ja'far wa alu Aqil wa alu Abbas. Semua ahli waris asobahnya Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Karena ahli waris asobahnya Nabi tidak semuanya beriman. Siapa ahli waris asobahnya Rasulullah? Yaitu alu Ja'far, keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Alu Aqil, keluarganya sahabat Aqil. Dan alu Abbas, keluarga pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Itu yang dimaksud ahlu bait, pendapat yang kedua. Imam Zamakhsyari mengatakan semua istri Nabi, nisaan Nabi ahlu bait. Imam Ar-Rustaghni, menurut pendapatku yang benar adalah al-murad bi ahlil bait nisa'u wa aluh. Yang dimaksud ahlu bait semua istri dan semua kerabatnya, semua anak cucunya, termasuk menantunya. Jadi khilaf ulama tentang ahlu bait ini. Diceritakan Zaid bin Al-Arqam pernah bercerita, Udzakirukumullah, Nabi Muhammad SAW pernah bilang gini, Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku peringatkan kalian kepada Allah di dalam ahli baitku. Sampai Nabi ngomong kayak gini, ngomong 3 kali. Lalu sahabat Husain bertanya kepada Zaid bin Al-Arqam, waman ahlu bait ya Zaid? Wahai Zaid bin Arqam, siapa yang dimaksud ahlu bait oleh Rasulullah itu? Lalu Zaid bin Al-Arqam menjawab, alaisa nisa'u min ahli baiti? Bukankah semua istri Nabi termasuk ahlu baitnya? Walakin ahlu baiti man hurrima shadaqata ba'dahu. Yang dimaksud ahli bait adalah semua kerabatnya Nabi yang diharamkan dapat sedekah karena sudah dapat jatah harta rampasan perang, yaitu khumusul khumus, 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang. Jadi semua alu Ali, keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keturunan sahabat Aqil, keturunan sahabat Ja'far, keturunan sahabat Sayyidina Abbas, kulluha ula hurrima shadaqah, semuanya diharamkan dapat sedekah. Yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib haram menerima sedekah, haram dizakati fitrah. Itu karena sudah dapat jatah harta rampasan perang. Di kitab Buyatul Mustarsyidin dijelaskan kalau keturunannya Nabi yang sekarang ini, kayak kiai-kiai, ada gus-gus, ada ustadz-ustadz atau habib-habib ya, yang masih ada darah Wali Songo, yang masih ada darah Rasulullah semisal, apakah boleh menerima zakat fitrah? Itu ada 2 pendapat ulama. Ada yang tetap mengharamkan, ikut yang dulu, kalau dulu sudah haram ya haram, meskipun sekarang tidak dapat jatah rampasan perang. Pendapat yang kedua, kalau keturunan Nabi Bani Hasyim, Bani Muthalib yang sekarang itu tidak haram menerima zakat fitrah, menerima sedekah. Karena apa? Karena sudah tidak dapat jatah harta rampasan perang lagi. Itu menurut pendapat ulama mutaakhirin. Kalau yang mutaqaddimin tetap haram. Sekarang ahlu bait yang ketiga. Menurut pendapat yang ketiga, yang dimaksud ahlu bait bahwa sahih, ini pendapat yang sahih. Anal murad bi ahlil bait Rasulullah SAW wa Fatimah Zahra wa Ali bin Abi Thalib wa Hasan wal Husain wa auladum wa dzurriyyatuhum. Ini pendapat yang banyak diikuti oleh ulama. Yang dimaksud ahlu bait di Al-Quran adalah Rasulullah sendiri, Siti Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan semua anak-anaknya dan semua keturunannya sampai hari kiamat itu ahli bait. Itu ada 3 pendapat. Ada yang bilang semua istrinya Nabi, ada yang bilang yaitu ahli waris asobahnya Nabi, ada yang bilang orang-orang tertentu itu Rasulullah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan semua anak atau semua keturunannya sampai hari kiamat. Makanya ada syair, li khamsatun udfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima. Aku mempunyai 2 pilar yang aku jadikan benteng pertahanan, yang bisa menyelamatkan aku, memadamkan aku dari api wabah penyakit yang turun. Siapa mereka? Al Mustafa,
Rasulullah SAW, wal murtadha Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa banahuma Hasan Husain, wa Fatimah dan Siti Fatimah Az-Zahra. Itu li khamsatun utfi biha harral wabail khatimah al Mustafa wal murtadha wa banahuma wal Fatimah, itu maksudnya. Jadi orang yang ahli baca syairan itu insya Allah selamat, barokahnya semua ahlul bait ya. Itu ahlul bait itu ulama tafsir ada 3 pendapat ini. Sekarang kan banyak yang berantem masalah bilang ahlul bait ya. Ada ulama hilaf, mulai dulu hilaf sebelum sekarang ulama Indonesia ini berdebat ya. Masalah bahasa Al-Quran. Ya, pendapat yang menyatakan bahwasanya ahlul bait itu 5 orang dan semua keturunannya ini pendapatnya qalahu Abu Sa'id Al-Khudri, pendapat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, wa ummul mukminin Aisyah, dan pendapat Siti Aisyah, wa ummul mukminin Salamah, dan istrinya Kanjeng Nabi yang bernama Ummu Salamah. Diriwayatkan dari Siti Aisyah, Nabi Muhammad SAW di waktu pagi pernah keluar membawa sesuatu yang terbuat dari bulu yang warnanya hitam. Lalu datang Sayyidina Hasan bin Ali, lalu Sayyidina Hasan bin Ali dimasukkan ke dalam itu selimut itu yang warna hitam. Kemudian datang Sayyidina Husain masuk bersama Sayyidina Hasan. Lalu datang Siti Fatimah Zahra, juga Rasulullah masukkan ke dalam selimut itu. Kemudian datang Sayyidina Ali, lalu Rasulullah masukkan ke dalam selimut itu. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Berarti 5 orang ini termasuk ahli baitnya Nabi. Diceritakan dari Ummu Salamah juga demikian, sama seperti Siti Aisyah. Ini saya singkat. Diceritakan juga Nabi pernah mengatakan gini, hadis riwayat Ummu Salamah, setelah Allah menurunkan ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, surat Al-Ahzab ayat 33. Ummi Salamah istrinya Nabi, janda yang bernama Ummu Salamah, mengatakan wa ana usolli fil hujrah. Pada waktu itu saya sedang sholat di hujrah. Hujrah itu syarif, itu kamarnya Siti Aisyah. Ummi Salamah sedang sholat di situ. Nabi mengatakan, Nabi Allah turuni ayat tersebut. Lalu Nabi menengadahkan tangannya ke atas langit. Dalam doanya Nabi yang aku dengar, ini istrinya Nabi yang cerita ini. Nabi doa gini, Allahumma haula ahlu baiti wa khasati. Setelah mereka semua, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu datang semua, Nabi doa, ya Allah, mereka semua ahlu baitku dan orang-orang istimewaku. Fa'adid amhumur rijsa, hilangkan kotoran dari mereka. Wa tahhirkum tathira, sucikan mereka dengan suci yang sebenarnya. Allahumma haula ahlu baiti wa khosati wa adhib anhum rijha wa tahhirhum tathira. Diulangi 2 kali doanya. Akhirnya Siti Aisyah mengatakan, akhirnya aku memasukkan kepalaku ke kamar untuk ngintip ya. Lalu aku bilang ke Rasulullah, karena aku mendengar Rasulullah doa seperti itu. Ini Ummu Salamah bilang ini, wa ana ma'akum ya Rasulullah, aku bersama jenengan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, innaki ila khairin, innaki ila khairin. Sesungguhnya kamu mendapatkan kebaikan, kamu mendapatkan kebaikan. Kayak gitu. Jadi ahlu bait itu semua keturunan orang itu yang disebutkan bersama. Dan pernah pula diceritakan sahabat Anas bin Malik itu lewat rumahnya Rasulullah, melihat Rasulullah lewat di rumahnya Siti Fatimah Zahra setiap berangkat menuju sholat subuh ke Masjid Nabawi, lewat selama 6 bulan lewat depan rumahnya Siti Fatimah Zahra. Lalu Nabi Muhammad bilang gini, setiap lewat di depan rumah Siti Fatimah Zahra, as-shalah ya ahlal bait, as-shalah ya ahlal bait, bangun sholat subuh wahai ahli baitku. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, katanya Rasulullah
sambil baca ayat Quran itu. Jadi kalau disimpulkan ya, beruntung sekali orang yang mencintai semua keturunannya Nabi. Jadi jangan sampai membenci Siti Fatimah Zahra atau menceritakan jelek tentang Siti Fatimah, menceritakan jelek tentang Sayyidina Ali atau Sayyidina Hasan Husain. Sampai lagi orang yang pernah membunuh Sayyidina Hasan, meracuni Sayyidina Hasan, pernah memenggal leher Sayyidina Husain, bilangnya cinta Rasulullah. Padahal Rasulullah mengatakan wa ahibbuni wa ahibbu ahlal baiti lihubbi, cintai ahlul baitku karena cinta kepadaku. Kalau kalian cinta kepadaku selaku nabimu, maka cintai keluargaku. Gimana nasibnya orang yang pernah memenggal leher Sayyidina Husain di Karbala? Dia ngakunya orang Islam. Iya kan? Dan peperangan itu terjadi peperangan sama antar orang Islamnya. Apakah dia selamat? Jawabannya ya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau lihat hadis sahih ini ya, banyak tidak selamatnya. Meskipun Nabi tidak mendoakan jelek, tapi Nabi itu pernah doa gini untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam doanya Nabi pernah doa, Allahumma wali man walahu, ya Allah cintailah orang-orang yang mencintai Sayyidina Ali. Wa adi man adahu, ya Allah musuhilah orang-orang yang telah memusuhi Sayyidina Ali. Wansur man nasarahu, tolonglah orang-orang yang pernah menolong Sayyidina Ali. Wakhdul man khodalahu, hinakan orang-orang yang telah pernah menghinakan Sayyidina Ali. Itu dalam doanya Nabi pernah seperti itu. Kadziba kullu man idda'a mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam tsumma lam yuhibbu auladahu wa ahla baiti. Bohong sekali orang yang ngaku-ngaku cinta Nabi Muhammad tapi dia tidak mencintai anak turun dan keluarganya. Fa inna mahbubal mahbub, karena mencintai orang yang kita cintai itu dikatakan mulia. Kama anna shadiq fi mahabbatihi yuhibbu ahla baiti bitab'i, karena orang yang betul-betul jujur cintanya pasti dia akan mencintai semua keluarganya. Bahasanya gini, ada orang ngaku cinta kepada jenengan, yang jelas anak turunnya jenengan itu harus dicintai, tidak boleh dibenci. Masa cucunya dibenci, bapaknya dicintai. Orang Syiah sendiri mencintai Imam Ja'far Shadiq, tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dicaci, dihina, dibenci. Siti Aisyah istrinya Kanjeng Nabi dibenci. Padahal Imam Ja'far Shadiq yang diimamkan oleh orang Syiah itu masih darah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Siti Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Itu kalau dari bapaknya Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Tapi kalau dari ibunya Imam Ja'far Shadiq bin Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Kan aneh, anak cucunya dicintai tapi mbah-mbahnya dibenci. Nah, ini mereka nggak ngerti sejarah ya gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi jangan benci habaib, jangan benci kiai-kiai, jangan benci ulama-ulama. Takut di antara mereka itu ada yang punya darah Nabi, ada yang masuk kategori ahlu baitnya Nabi. Misal kita tidak cocok cara dakwanya, tidak apa-apa, tapi jangan dibenci orangnya, jangan diikuti cara dakwanya. Misal punya akhlak jelek ya, jangan diikuti akhlak jeleknya, ikuti yang baik-baik saja, kita saring. Misal orangnya keras itu, tidak mencerminkan Rasulullah sama sekali ya, sudah tidak usah dibahas itunya, tidak usah ditiru itunya. Jelas Nabi itu kalau keras, galak, serem ya, tidak ada orang yang mau masuk Islam, orang Quraisy Mekah. Makanya di Al-Quran Allah berfirman, fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik.
dengan sebab kasih sayang dari Allah, lintalahum, lemah lembutlah kamu Muhammad kepada orang kafir. Walau kunta fadhon walidul qalbi, kalau kamu orangnya keras, kasar, angkuh hatinya, lam faddu min haulik, maka mereka akan lari dari kamu. Mereka tidak akan mau masuk Islam, tidak akan mau ikut ajaranmu. Berarti Nabi itu orangnya lemah lembut, wajahnya ngangenin, daunnya santun. Makanya ribuan orang yang berbondong-bondong masuk Islam, orang Mekah semuanya masuk Islam. Nabi itu dijahati bagaimana, tidak punya rasa dendam sama sekali. Kok saya Nabi itu keras ya, kayak anak cucunya yang ngaku anak cucu itu, galak, serem ya. Nggak ada yang mau masuk Islam. Fabima rahmati minallah intan. Kalau dalam urusan perang, Nabi asyidda, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda alal kuffar. Kalau Nabi musuh orang kafir yang memerangi orang Islam, asyidda, keras. Ruhama bainahum, kalau sesama orang Islamnya kasih sayang. Tarawum ruk'an sujud yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min atharis sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil. Jadi kalau kepada orang kafir yang berakad damai dengan orang Islam, yang tidak memerangi orang Islam, Nabi itu lintalahum, lemah lembut kepada mereka, tidak asyidda. Mereka yang garang-garai baru asyidda, Nabi berani karena mereka yang memulai. Kok seandainya bukan karena diperintah Allah, Nabi itu tidak senang perang. Nabi orangnya lemah lembut, hatinya itu betul-betul bersih, tidak punya rasa dendam. Dihajar seperti itu sama Abu Jahal sama Abu Lahab, Nabi tidak benci kepada beliau. Malah ketika turunnya, ada cerita sedikit sebagai penutup ya. Dulu di awal-awal hijrah ke Madinah, kan Abu Lahab tidak masuk Islam. Di antara anaknya ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Di antara yang masuk Islam itu Utbah, Mu'tab, Utaibah dan Mu'tab dan Durrah. Alhamdulillah. Di awal-awal hijrah ke Madinah, wanita-wanita Bani Zurek, keturunan Bani Zurek itu setiap Durrah putrinya Abu Jahal ini lewat, mereka semua baca surat Al-Lahab bareng-bareng. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Istrinya membawa kayu bakar yang berduri. Biji dia hablum mim masad. Semuanya baca surat Al-Lahab, surat Tabbat. Akhirnya Durrah ini lewat di ganggang Bani Zurek, semua satu kampung baca ayat itu, laki perempuan, terutama ibu-ibunya, karena mereka semuanya tahu kalau Durrah ini putrinya Abu Lahab. Ada yang bacanya Durrah, ada yang bacanya Darrah. Di Musnad Hakim dijelaskan, Mustadrak, Imam Hakim menulis hadis ini. Setelah itu Darrah ini sepupunya Rasulullah ini adul ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang itu, orang-orang Madinah yang beriman kepada jenengan, setiap saya lewat itu mereka baca surat Al-Lahab semua. Kok kayak di Al-Quran tidak ada surat selain itu. Kayak mereka itu sengaja tidak baca ayat Quran, sengaja ngeledek saya, karena di situ ada nama bapak saya dan ada ibu saya disebutkan di situ. Wa mar'atu hamalatal hatab. Istrinya Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Oh ya sudah gitu. Nanti kamu sholat di saf terdepan bagian wanita. Dulu zaman Kanjeng Nabi kan sholat itu tidak ada satir laki perempuan. Yang laki-laki saf depan, yang perempuan agak jauh saf jarak 3 tirok saf kedua perempuan. Dulu di awal-awal Islam. Hanya setelah selesai sholat, Durrah ini Rasulullah pidato. Rasul marah besar, wajahnya marah besar kepada umatnya, pada sahabat-sahabatnya. Hadi mro'ah bintu ami, wanita ini adalah putri pamanku. Wanita ini adalah korobati, kerabatku. Faman adzaha faqad adzani.
barang siapa yang menyakiti kerabatku faqad adzani, berarti secara tidak langsung dia menyakiti hatiku. Waman adzani faqad adzallah, barang siapa yang menyakiti aku berarti sama seperti menyakiti Allah. Fama balu qaumin, ada yang menulis fama balu aqwamin yu'dzunani fi qarabati. Apa maksud gerangan kaum? Nabi tidak menyebutkan maksud gerangan Bani Zurek, enggak. Nabi secara umum menyampaikan. Apa maksud gerangan kaum yang menyakiti aku di dalam masalah kerabatku? Kamu menyakiti Durrah, hati Durrah sampai dia menangis, madul ke saya. Ini sepupuku, ini misananku. Kalau kalian cinta aku, cintai juga kerabatku. Nah, dari situ kemudian pendapat ulama yang menyatakan Ahlul Bait itu kerabatnya Nabi, yang beriman kepada Nabi, ahli waris asobanya Nabi. Ya, itu tadi. Jadi jangan sakiti. Nabi tidak bilang bintu Abu Lahab, tidak. Ini putrinya Abu Lahab, tidak seperti itu. Ini putri pamanku. Kalau bahasa paman berarti adiknya bapak atau adiknya ibu. Berarti dekat banget. Iki sik dulurku kira bahasa gitu. Kalau kamu ngaku cinta aku sebagai nabimu, sebagai rasulmu, cintai juga sepupuku. Jangan kamu benci, jangan kau sakiti hatinya. Sama seperti menyakiti perasaanku juga, karena dia satu darah dengan aku, satu nasab denganku. Maka di situ kemudian guru-guru kita kayak masyayikh kita gitu. Nah, meskipun kita tidak pernah berguru kepada putranya kiai, putrinya kiai, kita bergurunya kepada orang tuanya atau mbahnya, tetap dihormati anak cucunya. Karena kalau anak cucunya disakiti, sama seperti menyakiti guru kita, sama saya gitu. Nabi mengajarkan akhlak seperti itu kepada umat. Jangan sakiti anak cucuku. Kalau kamu menyakiti Fatimah, sama kayak menyakiti aku. Cintai mereka, sayang mereka. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Mulai sejak kisah itu, surat Al-Lahab tidak ada yang berani membacanya. Sampai sahabat Nabi kalau waktunya khatmil Quran, waktu pas di surat Al-Lahab, bacanya pelan-pelan, hampir tidak terdengar suaranya. Takut suara bacaan Al-Quran surat Al-Lahab ini terdengar telinga Rasulullah. Setiap kanjeng Nabi mendengar sahabatnya baca surat Al-Lahab, apalagi sampai ngimami sholat, baca surat Tabbat Yada Abi Lahab, Nabi itu nangis. Kenapa kanjeng Nabi nangis? Karena Nabi sangat mencintai pamannya yang bernama Abu Lahab. Meskipun pamannya membenci Rasulullah, tapi Rasulullah dalam hatinya tidak pernah benci kepada Abu Lahab. Karena Abu Lahab ya apa pernah berjasa di dalam diri Rasulullah. Beliau masih adik kandung abah Rasulullah. Seperti itu. Makanya sejak itu surat Al-Lahab tidak laku. Makanya saya kalau ngimami tarawih tidak berani saya baca surat Al-Lahab itu. Kalau memang kamu cinta Nabi, baca surat Al-Lahabnya jangan banter-banter. Jangan kenceng-kenceng, takut Rasulullah mendengar di alam barzahnya. Gitu. Sama. Jadi kalau pingin mimpi Rasulullah ya, pahami sifatnya Rasulullah, pahami perasaan Rasulullah, jangan sakiti. Kalau dulu sahabat Nabi pernah menyakiti perasaan Rasulullah gara-gara surat Al-Lahab, maka kita jangan lakukan yang kedua kalinya. Itulah. Kalau lagi hotmil Quran baca surat Al-Lahabnya jangan dimasukkan ke mic. Sudah pelan-pelan aja, sudah baca biasa itu. Kalau bisa suaranya hampir tidak terdengar kecuali hanya kita yang membaca yang merasakan. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.